Apa itu kesadaran? Ya, kesadaran ini sesuatu topik yang paling banyak nih mendapat perhatian para filsuf atau para ilmuwan di bidang psikologi dan neuroscience. Bu Isa sangat tertarik memang dengan ilmu-ilmu filosofi atau filsuf, ilmu-ilmu psikologi dan ilmu-ilmu neuroscience ya. Walaupun basicnya adalah medical doctor, tapi ya pendalaman dari medical doctor ini tentu harus ketiga ilmu ini gitu ya. Namun sebelum kita beranjak ke definisi-definisi yang lebih dalam, tentu kita harus tahu juga ya, atau harus kita tidak boleh melupakan definisi dalam kamus. Nah, biasanya selalu nih ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, supaya sering-sering kita buka kamus ya, walaupun searching aja di Google gitu ya. Ya, kesadaran ini diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keinsafan. Ya, kita kalau ngomong insaf tuh langsung udah ngerti lah ya, nggak usah didefinisikan lagi ya. Kemudian keadaan mengerti dan juga hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Inilah kesadaran. Ya. Jadi kalau Ibu mengerti, iya mengerti, wah itulah kesadaran juga gitu. Ya, hanya kesadaran ini berlapis-lapis ternyata. Ya, nah, kenapa sih kita harus ada kesadaran? Karena kita nggak mau jadi zombie. Nauzubillah min dzalik kalau kita begini ya. Kalau misalnya tubuh kita hanya tubuh saja ya kita begini. Kita nggak mau jadi zombie kayak gini. Makanya harus ada kesadaran. Ya, baik. Dan definisi berikutnya adalah kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati atau menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Ini juga definisi kesadaran dari sisi lain. Ya. Dan kalau definisi kesadaran yang dari psikologi ini ya adalah tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap rangsangan eksternal dan internal. Artinya terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan suasana tubuh, memori, dan pikiran. Ini dari psikologi. Ya. Dan tentu kalau kita bicara dari sisi medis juga ada kesadaran. Kalau teman-teman dokter dan perawat, ya para medis berkumpul itu akan cek kesadaran seorang pasien. Apa kesadarannya? Ya itu ya. Jadi kita perlu belajar juga tingkat kesadaran dalam medis ya. Ini lebih detail lagi ya. Nah, ada yang disebut compass mentis. Ini adalah sadar sepenuhnya baik terhadap dirinya maupun lingkungannya. Jadi kalau pasien datang sudah ditanya-tanya dan dia tahu dirinya, ngerti ada di mana, di IGDK dan siapa-siapa. Oh, nanti dokter akan bilang ya, atau perawat akan bilang, dokter tanya, apa kesadarannya? CM ya, compass mentis gitu ya. Karena ada orang masuk di dalam IGD itu ada mulai apatis, ya. Jadi segan dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Diajak ngomong males-malesan, oh ini apatis kesadarannya. Dan kalau kesadaran apatis buat seorang dokter, itu kita harus cek langsung itu, ya vital sign-nya, tensinya, atau mungkin rendah, nadinya rendah, karena menjadi apatis seperti ini itu tentu ada hal sirkulasi darah yang terganggu ya. Kemudian ada lagi istilahnya ya delirium ya. Penurunan kesadaran disertai dengan kekacauan motorik dan siklus tidur bangun yang terganggu. Kadang kita ya ada keluarga yang sakit gitu ya, atau kalau di IGD paling sering kelihatan ini ya, ada orang delirium gitu. Ya, dia mau pakai kudungnya, kacau balau pakainya gitu, walaupun sambil ngomong, itu delirium tuh, ya. Nah itu tolong kalau ada keluarga yang sedang sakit dan delirium itu jangan dimarah-marahin orangnya, ya kesadarannya menurun, ya bantu aja gitu, ya. Kadang-kadang dia macam-macam itu gerakannya yang tidak sinkron ya. Jadi motoriknya sudah kacau dan kadang tertidur, bangun lagi, tidur, bangun lagi, itu namanya delirium. Ya. Kemudian ada lagi istilah kita somnolen. Ya, ini lebih turun lagi. Keadaan yang mengantuk yang masih dapat pulih bila dirangsang, tapi bila rangsangan itu berhenti pasien akan tidur. Ya, ini belum pingsan ya, tapi somnolen. Kalau kukunya digerak-gerakkan, ya, gitu tuh somnolen. Ya.
Dan kalau sudah masuk mulai dari apati, delirium, somnolen, itu pasti ada masalah itu. Ya, nomor satu sirkulasi darah. Ya, ini pasti itu masalah itu. Jadi bukan artinya dibuat-buat, ya, untuk tinjauan medis seperti ini. Ya. Kemudian masih ada lagi yang kita sebut sopor. Ya, sopor ini keadaan ngantuk yang mendalam. Dibangunkan susah banget, ya, di kukunya juga dicolek-colek itu udah susah sekali bangunnya, paling gerak sedikit itu sudah sopor itu. Ya, ini kita udah mulai wanti-wanti, hati-hati banget nih. Ya, ada lagi disebut semi koma, ya, di mana penurunan kesadaran yang tidak memberi respon terhadap verbal dan tidak dapat dibangunkan sama sekali, tapi refleks masih bisa, dikit aja, ya, gerak tangannya dikit, gitu, ya. Dan tentu kesadaran yang paling akhir adalah koma, yaitu yang penurunan yang sangat dalam, tidak ada gerakan spontan dan tidak ada respon terhadap rangsangan nyeri. Ditusuk-tusuk udah nggak bergerak lagi. Ya. Kenapa bisa cerita tentang kesadaran dari medis? Karena sekarang kan kita pandemi ya. Terkadang keluarga kita ya terutama COVID ya, kadang-kadang sakit dan kita nggak bisa dampingi. Tapi ada keluarga ya di rumah itu dipasang CCTV di kamar gitu kelihatan gitu ya. Atau misalnya ya kita bawa ke IGD, terus ada kondisi-kondisi yang seperti ini, yang Bu Isa mau bilang bahwa mereka bukan pura-pura, mereka terjadi penurunan kesadaran. Ya, nah, baik, ini dari medis ya. Kemudian lagi, kesadaran yang secara filosofi, ini ada yang disebut kesadaran jasad, ya. Jadi jasad kita sadar gitu. Paling gampang contohnya kalau ya kena luka, aduh, pedes banget nih gitu, ini kesadaran jasad atau digigit nyamuk gitu ya. Kemudian ada lagi kesadaran jiwa. Ya. Kesadaran jiwa ini tentu nanti akan terbagi dua nih ya, jiwa sadar, jiwa bawah sadar, gitu. Dan kesadaran yang disebut lagi lebih atas lagi kesadaran ruh, ya. Dan the top-nya adalah kesadaran tentang Allah. Ya. Jadi ini adalah kesadaran dari filosofi. Ya. Nah, kalau dari mind, dari otak atau neuroscience ya tentu kita sudah sering sekali belajar. Rumil sering sekali belajar ya, atau training-training yang Bu Isa bikin atau seminar-seminar yang Bu Isa bikin ya, itu bisa juga sudah sering bicarakan tentang ya conscious mind dan subconscious mind ya. Mind di sini bisa diartikan pikiran atau bisa diartikan juga jiwa ya. Conscious mind, jiwa sadar, ya. Kita tahu selama ini jiwa sadar itu dia punya power 10% atau paling besar 12%. Ada lagi subconscious mind, jiwa bawah sadar atau pikiran bawah sadar, ya. Dia punya power 90%. Dan Bu Isa sering sekali bikin perumpamaannya seperti gunung es yang kita temui di lautan ya, yang terlihat atau di atas air itu conscious mind, yang di bawahnya subconscious mind. Ya, nah, maksudnya apa sih 10%, 90%? Ya, kekuatan untuk melakukan sebuah perilaku, kekuatan untuk melakukan amalan. Ya. Nah, conscious mind ini nanti kita bicara tentang ya reasoning, critical thinking, logical thinking, ya. Pelajaran-pelajaran yang baru kita pelajari, atau istilahnya ilmu pengetahuan lah masuk di conscious ini. Ya. Kita baru seminar, kemudian dapat informasi gitu ya, itu masih masuk conscious. Makanya kadang-kadang kalau kita habis seminar, kita ya perangai kita, perilaku kita belum lagi bisa ya mengikuti tips dari seminar itu, kalau hanya isinya informasi. Ya, makanya ini 10% ya. Kalau subconscious ini 90%. Kenapa? Karena di dalamnya ada memori yang sejak dari lahir sampai ya beberapa detik sebelum ini. Ya, ada inner child, ya, memori kanak-kanak. Ya, memori kanak-kanak ini bisa memori bahagia, bisa memori kesedihan, ya. Kemudian apalagi self-image yang tertanam sejak kecil dikasih tahu oleh orang tua, kamu anak baik ya Allah, anak bunda yang soleh. Nah, itu kalau self-image itu bisa membuat self-image positif. Ya.
Tapi kalau dari kecil kamu nih nakal nih, penakut nih, pembohong, hati-hati. Maka dia punya self image bisa negatif. Walaupun orang bilang kamu sebetulnya baik, enggak baik. Karena ini 10%, ini 90%. Jadi inilah makanya kita hati-hati dalam kita mendampingi Ananda, ya. Kemudian apalagi trauma-trauma itu masuk ke subconscious. Pernah satu ketika misalnya seseorang yang maaf ya seperti ibunya Bu Isa ya. Kakak saya meninggal, waktu itu meninggalnya di rumah sakit Carolus ya. Itu setelah kakak meninggal, ibunya Bu Isa, ibu saya ini, Ibu Her panggilannya ya, almarhumah, nggak pernah mau lagi ke rumah sakit Carolus. Ya, karena dia 90% membentuk trauma sehingga jangankan masuk Carolus, lewat depan aja harus muter. Ya, harus muter dan itu biasanya bikin pertengkaran dengan ayahnya Bu Isa. Ini deketnya situ kok, misalnya mau ke UI gitu. Kenapa harus muter? Saya dapat depan Carolus dulu gitu ibu saya. Itulah trauma, ya. Jadi power banget trauma itu. Maka kita perlu hati-hati terhadap diri kita juga. Jadi kalau ada trauma, sekarang alhamdulillah sudah banyak juga terapis-terapis yang bisa membantu hal-hal seperti ini, terutama yang trauma. Ya. Kemudian ada watak, ya watak kita karena dia dibawa dari lahir kuat makanya. Walaupun kita bisa belajar watak orang lain, ya seorang watak ekstrovert yang biasanya mau cepat, belajar sedikit tentang introvert. Tapi yang namanya belajar kan masih di conscious ya. Makanya kekuatannya 10%. Ya, pencet odol orang koleris sanguinis semuanya kan cepet-cepet. Tapi karena suaminya introvert, belajarlah juga dari bawah. Tapi baru 2 hari tengah lagi. Kenapa? Karena watak mempunyai power 90%. Ya. Kemudian bakat juga bawaan lahir. Ya. Karena bakat punya 90%, makanya ya perangai kita ini tertuntun sesuai bakat juga. Ya, makanya ada istilah passion. Nah, itu karena bakat. Nah, kemudian habit, apalagi yang dari kecil ditanamkan habit. Ya. Dalam ad-dinul Islam ya ditanamkan habit sholat, habit saum, habit untuk kita ya sedekah. Ya, itu 90% tuh. Kalau ditanamkan habit ini dari kecil. Tapi kalau masih baru-baru, baru 10%. Ya. Kemudian apalagi emosi. Jelas karena emosi semua manusia ada limbic system, ada emosi di otaknya. Nggak bisa hilang. Nggak bisa otak kita dibelah, dicongkel limbic system untuk dibuang. Nggak bisa. Makanya emosi juga powernya 90%. Ya. Untungnya emosi Allah ciptakan emosi negatif dan emosi positif. Yang dimintanya kita bisa ya mengelolanya. Jadi kalau ada yang bilang, saya udah banyak belajar, ikut seminar, ikut rumil, kenapa ya masih suka marah aja gitu ya. Lah itu emang ada emosi kok. Ya. Tinggal ya respon marahnya berapa menit sekarang, karena sudah sering taklim. Dulu sebelum taklim barangkali bisa seharian marah. Sekarang sudah sering taklim, sudah sering ikut seminar, sudah sering ikut training, harusnya bisa dipercepat respon itu. Ya, dan ingat ya, emosi nggak bisa hilang ya. Dan intuisi, nah intuisi masuk di subconscious ya, ini yang nanti Ibu Isa mau bantu kita semua untuk mengenali intuisi kita ya. Jadi dan satu lagi imajinasi ya. Nah, untuk hal-hal bawah sadar ini ya memang kita perlu gali karena ini adalah potensi. Ya potensi, terutama watak, bakat, ya emosi ini, ya kemudian intuisi, imajinasi ini perlu digali nih, perlu digali agar ya bawah sadar kita membantu ya pikiran atau jiwa sadar kita meraih kesuksesan saat ini dan nantinya seperti itu. Ini kalau kita bicara bawah sadar. Kesadaran yang subconscious gitu istilahnya ya. Nah, kemudian ya banyak orang berpikir bahwa subconscious mind itu nanti hanya di otak saja. Ternyata tidak. Kegiatan berpikir itu meliputi semua sel dalam tubuh. Ya. Mengikuti semua sel dalam tubuh sehingga ya terkadang ada hal yang unik di dalam bawah sadar kita. Ya.
Kenapa bisa Bu Isa? Kan kita tahu watak di otak, bakat di otak, emosi di otak. Ya, tapi kita nggak sadar bahwa ya semua pesan ini jalan di badan. Masih ingat? Pakai sistem saraf. Masih ingat ya, sering banget Bu Isa berkali-kali tuh mensosialisasikan sistem saraf manusia, kerjanya kayak kabel listrik. Maka apa yang ada di otak itu jalan di sistem saraf dan dia tersimpan di sel-sel tubuh kita. Ya, sel-sel tubuh kita ini. Maka terkadang ada bagian tubuh kita memberikan sign, memberikan tanda-tanda untuk kita mengantisipasinya. Ya, untuk kita mengantisipasinya gitu. Ya, maka tolong mulai ya kita saat ini kita harus mulai aware atau kita mulai perhatikan sign atau perhatikan tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh kita. Karena apa? Karena bawah sadar ini meliputi semuanya. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang unik, Masya Allah. Ya. Ada namanya boundless consciousness. Boundless consciousness itu apa sih? Kesadaran tanpa batas. Masya Allah. Ya. Ini sering juga disebutnya nanti adalah suprasadar. Suprasadar. Ya, mungkin teman-teman baru juga mendengarkannya atau mungkin pernah juga mendengarkan di seminar lain ya. Suprasadar atau boundless consciousness, kesadaran tanpa batas. Nah, ini yang unik nih, boundless consciousness ini nanti yang membuat seseorang itu ya kreatif, imajinatif, intuitif, pokoknya istilahnya itif-itif lah di belakangnya itu. Ya, dan membedakan dengan satu orang dengan orang yang lain karena suprasadarnya ini. Ya, nah, kalau gitu gimana Bu Isa untuk kita menstimulasi subconscious mind dan boundless consciousness? Ya, sebelumnya kita ya conscious mind dulu ya kita bicara ya. Conscious mind ini menstimulasinya gampang. Sering baca buku atau sering ikut seminar itu kita melatih conscious mind. Ya, orang lagi ngomong diem, kita perhatikan itu melatih conscious mind. Ya. Tapi kalau mau melatih subconscious mind, ini karena ada filter di antara conscious mind dan subconscious mind, maka ya syarat pertama adalah tenang. Tenang gitu ya. Kok bisa gitu? Bisa iya, tenang. Kenapa kita mau menstimulasi conscious mind supaya ya kesadaran yang suprasadar ini mulai nanti bisa bekerja di dalam tubuh kita. Ya. Suprasadar ini bisa ya artikan bahwa tubuh manusia ini bersatu sebetulnya dengan alam semesta ini. Jadi suprasadar ini itu tadi kalau dari tingkatan sadar pada ya tinjauan filosofi itu masuk di kesadaran ruh dan Allah di situ. Boundless consciousness ini. Nah, hanya kalau mau masuk boundless consciousness itu harus kenal dengan subconscious mind. Ya, nah, kalau kita belajar hipnoterapi selama ini, ya teman-teman juga sudah sering belajar, ya di Rumil juga sering Bu Isa perkenalkan dari sisi-sisi lain ya sebetulnya. Teman-teman Memteku juga atau teman-teman yang sudah ikut kursus-kursus hipnoterapi karena sekarang alhamdulillah ya kursus hipnoterapi bisa online. Ya. Zaman Bu Isa dulu nggak bisa online dan nggak bisa cuma seminggu ya. Bisa dulu ya 3-4 bulan itu ya. Dan memang tentu agak beda sih sebetulnya juga ya, tapi yang Ibu Isa mau bilang bahwa setiap kita mau mempelajari conscious mind ya atau kita di dalam teknik hipnoterapi kita membetulkan subconscious mind bukan? Terutama khususnya membetulkan memori.